Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tesya Salsa Safarina, NPM 10070313181 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Cibangkong berdasarkan konsep livable settlement. Untuk outline pembahasan terdiri dari pendahuluan, metodologi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan, serta kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan, di mana peningkatan jumlah penduduk perkotaan yang tidak seimbang dengan ketersediaan lahan dapat mengakibatkan munculnya permukiman kumuh. Hal tersebut juga menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat pada lingkungan tempat tinggalnya yang dapat dilihat dalam permasalahan lapangan pekerjaan, lingkungan atau ekologi, pemerataan, dan peran serta masyarakat. Untuk meminimalisir hal tersebut, perlu adanya penanganan dan penerapan sebuah konsep, salah satunya yaitu livable settlement. Livable settlement dapat dikaitkan dengan kesempatan seseorang untuk mendapatkan lingkungan yang aman dari tindakan kejahatan, nyaman, bersih, dan memiliki fasilitas yang memadai sehingga dapat mendorong interaksi masyarakat. Penanganan pemukiman kumuh juga termasuk ke dalam tujuan ke-11 dari SDGs Indonesia tahun 2030, yaitu kota dan permukiman yang berkelanjutan. Untuk mendukung hal tersebut, maka perlu dilakukan penanganan pemukiman kumuh, salah satunya di Kota Bandung. Menurut SK Wali Kota Bandung nomor 648 tahun 2020 tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, salah satu kelurahan yang masuk ke dalam daftar perumahan dan permukiman kumuh adalah Kelurahan Cibangkong yang terdiri dari 5 RW yaitu RW 1, RW 6, RW 7, RW 10, dan RW 12 dan luas kumuh 49,9 hektar. Selanjutnya, ada metodologi penelitian yang digunakan yaitu metode campuran antara kualitatif dan kuantitatif. Dapat dilihat pada tabel berikut bahwa setiap sasaran memiliki pendekatan dan metode yang berbeda. Kemudian terdapat 8 variabel penelitian yaitu kondisi fisik bangunan, ketersediaan ruang terbuka, ketersediaan prasarana penunjang pemukiman, jalur pedestrian, jangkauan pelayanan fasilitas umum, keterjangkauan biaya hidup, transportasi umum, dan peran stakeholder. Selanjutnya, untuk hasil penelitian dan pembahasan, yang pertama ada analisis kondisi untuk variabel kondisi fisik bangunan. Terdapat 4 subvariabel yang sudah sesuai dengan kriteria dan satu subvariabel yaitu luas bangunan yang belum sesuai dengan kriteria karena luas bangunan hunian rata-rata kurang dari 36 meter persegi. Kemudian untuk variabel prasarana penunjang permukiman, yang pertama ada jaringan jalan yang belum sesuai dengan kriteria karena kondisi existing lebar jaringan jalan yang ada yaitu sebesar kurang lebih 1 meter hingga 3 meter. Yang kedua ada drainase lingkungan sudah sesuai dengan kriteria karena tersedianya jaringan drainase. Yang ketiga ada jaringan air bersih sudah sesuai dengan kriteria karena sebagian besar masyarakat sudah terlayani PDAM. Yang keempat ada persampahan sudah sesuai dengan kriteria karena terdapat gerobak sampah. Yang kelima ada jaringan air limbah sudah sesuai dengan kriteria karena tersedianya septic tank. Dan yang terakhir ada pengamanan bahaya kebakaran yang belum sesuai dengan kriteria karena tidak ada tersedianya hidran kebakaran pada kawasan kumuh. Selanjutnya, ada jangkauan pelayanan fasilitas umum berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, dan peribadatan, di mana dari hasil analisis diketahui bahwa seluruh kawasan kumuh yaitu RW 1, RW 6, RW 7, RW 10, dan RW 12 sudah terlayani oleh fasilitas tersebut. Kemudian, untuk ketersediaan RTH, diketahui bahwa RTH publik dan RTH privat belum memenuhi kriteria yang sudah ditentukan. Untuk keterjangkauan biaya hidup, seluruh masyarakat menyatakan bahwa total pendapatan dalam 1 bulan lebih kecil dari pengeluaran, sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selanjutnya, transportasi umum, di mana aksesibilitas masyarakat menggunakan transportasi umum sendiri cukup mudah, yaitu kisaran jarak 250 meter hingga 400 meter. Transportasi yang digunakan masyarakat sebagian besar yaitu transportasi umum dengan jenis angkot. Dan yang selanjutnya yaitu peran stakeholder, sudah terdapat beberapa program dalam penanganan pemukiman kumuh dan tentunya terdapat kendala baik secara internal maupun eksternal. Terakhir ada analisis SWOT, di mana hasil dari analisis kondisi yang telah dilakukan dirumuskan ke dalam analisis SWOT yang menghasilkan beberapa strategi. Untuk hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya ada kesimpulan.
Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan antara lain deliniasi permukiman kumuh yaitu seluas 13,02 hektar, kondisi permukiman kumuh, serta strategi yang tepat dalam penanganan permukiman kumuh berdasarkan konsep people settlement. Antara lain peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur dasar, menjalin kolaborasi antara pemerintah, akademisi atau ahli, untuk menyusun penanganan yang tepat, serta meningkatkan peran masyarakat dalam setiap proses penanganan agar tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.